Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, di sini Ibu akan menerangkan tentang mengenal peta. Tapi sebelum Ibu menjelaskan peta, Ibu akan mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Hadir semua? Ada, Bu. Siapa? Radin. Kenapa? Sakit gigi. Ya. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mengenal peta. Materinya tentang pengertiannya, fungsinya, jenisnya, sama komponen peta. Apa ada yang udah tahu peta itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Peta adalah gambaran konvensional secara selektif dari permukaan bumi dengan segala fenomenanya yang diperkecil dengan skala tertentu dan ditampilkan pada bidang datar. Contoh peta seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi peta. Fungsi peta itu yang pertama, bisa menunjukkan lokasi di permukaan bumi. Yang kedua, dapat menggambarkan luas dan bentuk fenomena fisik ataupun sosial. Yang ketiga, menunjukkan arah, jarak, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Yang keempat, dapat melukiskan luas dan pola keruangan di permukaan bumi. Yang kelima, memperlihatkan gerakan dan perubahan pada bumi. Selanjutnya, ada jenis-jenis peta. Jenis peta berdasarkan isi, ada umum dan ada tematik. Umum itu contohnya kayak peta topografi, korografi, itu yang menjelaskan tentang permukaan bumi. Sedangkan peta khusus. Jadi kayak peta curah hujan itu peta khusus. Peta yang dibuat dari peta umum. Nah, selanjutnya yang berdasarkan ada peta berdasarkan skala kadaster, besar, sedang, kecil, dan geografis. Semakin kecil maka akan semakin detail peta tersebut. Contohnya peta yang berskala kecil itu kayak peta Indonesia. Selanjutnya berdasarkan isi data, peta yang kualitatif yang menjelaskan tentang fenomena yang terjadi di permukaan bumi, dan kuantitatif yang menjelaskan tentang jumlah ataupun nilai. Selanjutnya ada contoh peta topografi. Ini merupakan peta umum, termasuk peta umum. Nah, bisa dilihat dari sini, dari garis ini semakin sempit atau semakin kecil garis tersebut, atau semakin dempet garis tersebut, maka akan semakin terjal di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh peta korografi. Ini peta korografi termasuk peta umum. Contohnya juga ini kayak peta di atlas, itu merupakan peta topografi, korografi. Selanjutnya ada contoh peta. Nah, contoh peta tematik ada penggunaan lahan, kepadatan penduduk, ataupun nah, itu contoh peta tematik bertema khusus. Ini tentang kartogram. Jadi ini juga termasuk ke peta tematik. Kita kalau koroplet itu dilihat dari degradasinya, sedangkan kartogram itu dilihat dari diagram. Semakin besar diagram tersebut, maka semakin banyak penduduknya jika membahas suatu penduduk. Nah, selanjutnya ada peta density. Nah, itu peta titik. Nah, peta titik menggambarkan kepadatan penduduk, pria dan wanita di sini. Semakin banyak titik, maka semakin padat. Ya, selanjutnya ada peta flow line. Ini menjelaskan tentang persebaran, peta persebaran penduduk, persebaran turis, ataupun persebaran hewan transmigrasi.
Maksudnya ada komponen peta atau kaidahnya. Setiap peta tentunya harus memiliki komponen. Kalau nggak ada komponennya, orang yang akan membaca peta nggak akan tahu. Contohnya itu ada judulnya, ada border, orientasinya, ada simbol petanya, ada garisnya, ada legenda, skala peta, lettering, sumber peta, tahun pembuatan peta, warna peta, dan insert peta. Nah, karena waktunya sudah menunjukkan habis, maka Ibu akan membagi kelompok, satu kelompok 5-6 orang. Nah, nanti kalian membuat peta tematik tentang kependudukan di kecamatan kalian dengan berdasarkan data dari BPS. Kalian menggunakan kertas kalkir dan menggunakan drawing pen. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.